اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ikhwani fillah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih saja memberikan kepada kita kesempatan kesehatan yang demikian, yang dengan kesehatan itu, dengan kesempatan tersebut kita bisa menjalankan ibadah, aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga setiap ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dinilai pahala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita pastinya tidak memiliki kekuatan daya upaya untuk dapat melaksanakan segala perintah yang Allah telah perintahkan, dan juga kita tidak memiliki daya upaya kekuatan untuk meninggalkan setiap larangan Allah Subhanahu wa taala, melainkan atas pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kandungan dari kalimat zikir yang terbaik di antara zikir-zikir yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW bacakan dalam kehidupan beliau, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ataupun dalam sebuah riwayat hanya kalimat la haula wala quwwata illa billah, yang mana kalimat ini kalau kita perbanyak maka akan mendapatkan banyak pohon di surga, kata Rasulullah. Dalam sebuah riwayat maka kita akan menuai pahala yang sangat banyak nanti di surga dengan mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma pernah menjelaskan ini kalimat agung, di mana yang dimaksud ataupun yang tersirat dari kalimat la haula wala quwwata illa billah yaitu seseorang yang menyatakan di hadapan Allah bahwa dia tidak punya daya upaya kekuatan dalam melaksanakan perintah Allah kecuali hanya dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalimat la haula wala quwwata illa billah, tidak ada seorang hamba yang dapat mampu nantinya meninggalkan setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala melainkan juga atas pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemampuan kita dalam melaksanakan ibadah dan kemampuan kita di saat meninggalkan larangan itu hanyalah atas bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir ini merupakan zikir yang semestinya harus sangat sering diucapkan oleh kita, yang semoga nanti kita diberikan kemampuan dalam kehidupan kita ini sampai kita kembali kepadanya, kemampuan untuk dapat melaksanakan setiap perintah dan kemampuan pula untuk dapat meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Saudaraku, hari ini bertepatan dengan 9 Dzulhijjah, yaitu yang dikenal dengan hari Arafah. Bagi orang yang naik haji sekarang sedang berwukuf di Arafah. Dan hari Arafah ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih memiliki banyak keutamaan. Maka dari itu janganlah kita sempat sia-siakan ini hari ataupun hari ini. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sia-sia, hal yang tidak berguna, yang banyak mengandung maksiat. Jangan kita sempat isi hari Arafah ini dengan perbuatan-perbuatan mubah yang berlebihan, seperti yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin di saat menjelang Idul Adha ataupun Idul Fitri yang sebelumnya. Mereka itu menyibukkan diri dengan urusan-urusan yang tidak begitu penting. Mereka menyibukkan diri dengan urusan-urusan yang mengandung kesia-siaan, bahkan ada yang bermaksiat. Maka dari itu, ayo sama-sama kita manfaatkan momentum yang cuma hanya sehari dalam setahun. Arafah itu tidak ada setiap hari. 9 Dzulhijjah ya ada di 9 Dzulhijjah keutamaannya, tidak ada di hari yang lain. Maka dari itu jangan sampai kita sibukkan dengan urusan-urusan yang memang tidak membawa manfaat untuk akhirat kita. Ini kesempatan harus kita manfaatkan semestinya.
Semaksimal mungkin kita berupaya untuk memperbanyak ibadah di dalamnya. Jangan seperti yang saya sampaikan tadi. Banyak dari kaum muslimin malah mereka menyibukkan diri dengan beres-beres rumah sebagai bentuk persiapan mereka katanya untuk menyambut Idul Adha. Ada di antara mereka yang sibuk mengurusi taman-taman dari halaman rumah mereka dengan tujuan untuk menyambut. Apakah ini tidak boleh? Boleh, silakan, mubah. Namun jangan sampai kita habiskan waktu untuk itu. Jangan sampai kita habiskan waktu pada hal yang, pada perkara-perkara yang dimubahkan memang, namun sampai berlebihan. Yang sehingga kita lupa bahwa Arafah ini memiliki keutamaan dan banyak ibadah yang bisa dilakukan, yang apabila kita lakukan di bulan tersebut ataupun di hari tersebut maksud kami, maka kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai keutamaan di antara keutamaan 9 Dzulhijjah ini ataupun hari Arafah, di mana hari Arafah merupakan hari Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan orang dari api neraka. Ini hari adalah hari di mana Allah banyak memberi jaminan akan membebaskan nantinya hamba-hambanya dari siksa api neraka. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Ma min yawmin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Jadi hari ini adalah hari pembebasan dari neraka. Hari Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan hambanya dari neraka. Namun Allah tidak membebaskan hambanya begitu saja, melainkan oleh ikhtiar manusia itu sendiri. Apa ikhtiarnya? Memperbanyak doa, memperbanyak ibadah, keampunan, memperbanyak ya ibadah-ibadah yang melahirkan nantinya keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga harus diperbanyak di saat seperti ini adalah memperbanyak doa keampunan. Karena memang memperbanyak doa di hari Arafah merupakan adalah ya doa-doa yang paling baik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling baik yang disampaikan oleh hamba kepada Allah adalah doa di hari Arafah. Ya, sebagaimana juga di lanjutan hadis Rasulullah mengatakan apa? Setelah Rasulullah mengatakan ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumin Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula. Jadi Allah mengatakan apa? Dalam hadis qudsi, Allah akan mendekati mereka orang-orang yang ya diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka dinampakkan keutamaan mereka di sisi malaikat. Mereka menjadi orang mulia, kemudian Allah akan muliakan ini hamba di depan para malaikat disebabkan mereka beramal di hari Arafah, disebabkan mereka itu memperbanyak amal soleh di hari Arafah. Yang kemudian apa kata Allah kepada malaikat ketika manusia ini, hamba ini didekatkan di hadapan malaikat? Wahai malaikat, coba tanyakan kepada mereka ini. Wahai malaikat, coba tanyakan kepada mereka yang telah memuliakan hari Arafah dengan memperbanyak ibadah. Apa yang mereka inginkan? Tanyakan kepada mereka. Apa maunya mereka? Aku akan penuhi. Aku akan kabulkan. Hadis ini terdapat dalam hadis Sahih Muslim. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah ruginya ketika kita berada ya di hari Arafah dengan kesempatan yang Allah berikan, dengan kesehatan Allah berikan, namun kita sia-siakan. Begitu saja, kita sia-siakan begitu saja. Sungguh saudaraku, kesempatan ini enggak ada dua kalinya. Sungguh kesehatan ini juga punya batas waktunya saudaraku. Tidak selalunya kita sehat dan tidak selalunya kita mendapatkan kesempatan yang mulia ini. Maka dari itu, ayo sama-sama di momentum 9 Dzulhijjah ini kita akan mendapatkan nantinya dengan beribadah kepada Allah pahala yang begitu besar. Di samping kita akan mendapatkan fadilah Arafah itu sendiri, yaitu 9 Dzulhijjah, kita juga akan mendapatkan fadilah beramal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu sendiri secara umum. Saudaraku, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairud du'a yaumi Arafah. Rasulullah mengatakan apa? Sebaik-baik doa adalah doa yang dibacakan di hari Arafah. Memang para ulama khilaf di sini. Ada yang mengatakan sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ini khusus bagi mereka yang sedang berhaji, yang sedang wukuf di Arafah. Ada yang menyatakan bahwa doa ini secara umum untuk kaum muslimin dimanapun berada. Dan yang lebih rajih insyaallah ya,
ketika Rasulullah mengatakan sebaik-baik doa yang dipanjatkan oleh hamba kepada Allah yaitu doa yang dipanjatkan di hari Arafah, itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ya, seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Jadi Rasulullah mengatakan sebaik-baik doa adalah doa yang disampaikan di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik zikir yang aku ucapkan. Ya, ini Rasulullah ingin memberi informasi kepada kita bahwa ada satu zikir yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW, dan juga zikir ini adalah zikir yang sangat sering diperbanyak bacanya oleh nabi-nabi sebelumku, kata Rasulullah. Berarti nabi-nabi sebelum Rasulullah siapa? Ya semua nabi sebelum Rasulullah. Nggak disebutkan siapa di sini. Berarti seluruh nabi sebelum Rasulullah SAW. Dalam hal inilah baginda Muhammad, ya ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam berarti Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai seterusnya. Para nabi sebelumnya juga sangat banyak memperbanyak zikir ini. Sangat banyak memperbanyak zikir ini. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian saudaraku juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang datang dari Abdullah bin Qurt, ya, dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamul ayyami 'indallahi yaumun nahr, thumma yaumul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari kurban ataupun hari Idul Adha. Kemudian hari Al-Qar. Rasulullah mengatakan apa? Hari yang paling agung di sisi Allah adalah a'dhamul ayyami 'indallah yaumun nahr, yaitu hari raya Idul Adha. Itu hari yang paling agung di sisi Allah. Kemudian hari apa lagi? Thumma yaumul qar, yaitu hari 11 Dzulhijjah, ya, yaitu yang dikenal dengan hari Qar. Kenapa kita bisa ketahui bahwa itu hari Qar adalah hari 11 dari Dzulhijjah ataupun satu hari setelah Idul Adha? Ya. Ini terdapat dalam hadis yang lain. Ya, yang dimaksud dari hari Al-Qar adalah tanggal 11 Dzulhijjah berdasarkan keterangan dari hadis yang sahih dari Ibnu Khuzaimah, di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan yaumal qarri yakni yaumats tsani min yaumin nahri. Hari Al-Qar yang dimaksud dalam hadis tadi adalah hari kedua ataupun hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah, dan itu juga merupakan hari agung yang dimana nanti kita juga melaksanakan, ya, penyembelihan hewan kurban di hari tersebut. Dari Nubaisyah Al-Hudhali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriq ayyamu akli wasyurbi wa dzikri lillah. Ayyamus tasyriq ayyamul aklin wasyurbin wa dzikri lillah. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan banyak mengingat Allah. Jadi di hari-hari tasyrik nantinya dari Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik, itu juga hari yang sangat agung, yang dimana di dalamnya kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan perbanyaklah mengingat Allah, berzikir kepada Allah di hari-hari yang terbilang. Dan para ulama jumhur mengatakan hari-hari yang terbilang di sini adalah hari-hari tasyrik. Dan ini dikuatkan oleh sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian apa yang senantiasa diperbanyak oleh kaum muslimin di hari raya Idul Adha dan di 3 hari tasyrik, yaitu melakukan takbiran setiap selesai salat wajib. Ya, sangat dianjurkan kita melakukan takbiran setiap selesai salat wajib, dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Sudah menjadi kebiasaannya para sahabat ridwanullah alaihim, mereka itu setelah salat 5 waktu, ya, mereka memperbanyak takbir. Sebagaimana prakteknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau dulu bertakbir setelah salat subuh di hari Arafah. Seperti tadi misalnya, kita habis melaksanakan salat subuh dan ini sudah 9 Dzulhijjah, itu langsung astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita kemudian disunahkan untuk, ya, memperbanyak takbir.
dibolehkan kita bertakbiran di 9 Dzulhijjah ini, dan itu dilakukan sangat sering oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu memperbanyak membaca takbiran mulai subuh hari Arafah sampai kapan berakhir? Sampai asar 3 tasyrik. Terdapat dalam hadis yang sahih, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dulu bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai setelah zuhur pada tanggal 19 Dzulhijjah. Di sini disebutkan sampai zuhur. Hadis ini datang dari Ibnu Syaibah dan Al-Baihaqi dengan sanad yang disahihkan oleh Albani. Demikian juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa beliau bertakbir setelah salat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai asar. Di sini disebutkan sampai asar. Kalau praktek Umar sampai zuhur. Sedangkan praktek Ali bin Abi Thalib, dan ini juga terdapat dalam hadis yang sahih, beliau sangatlah memperbanyak takbiran di setiap selesai salat 5 waktu, mulai dari subuh 9 Dzulhijjah berakhir sampai asar hari tasyrik, 3 hari tasyrik. Hadis juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Albani yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, kullu ayyamin tasyrik dzabhun, dan seluruh hari tasyrik itulah hari yang sangat dibolehkan juga untuk menyembelih. Jadi tidak hanya di hari pertama. Mengingat Allah dengan membaca basmalah sebelum makan dan hamdalah setelah makan, ini juga sesuatu yang sangat sering dipraktekkan oleh, dan memang setiap hari oleh Rasulullah SAW, terkhususnya di hari-hari tertentu. Yang dimaksud di sini adalah hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik, karena di situ adalah hari makan dan minum. Maka sangat disunnahkan, saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana kebiasaan Rasulullah ketika hendak memulai memakan dari suatu makanan, beliau membaca bismillah, dan ketika selesai mengucapkan alhamdulillah. Ini harus sering-sering kita praktekkan. Ini harus menjadi kebiasaan kita, saudaraku, karena setiap hari kita pasti ada makan dan minum. Terkhususnya nanti hari yang memang identik dengan hari makan dan minum, dan bahkan di situ diharamkan kita berpuasa. Apa itu? Hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Maka dikenal dengan tasyrik. Kenapa dikenal dengan hari tasyrik? Para ulama mengatakan hari tasyrik itu adalah diambil dari kalimat syaraqatis syams, hari matahari terbit. Tasyrik. Gitu. Kenapa dikatakan hari tasyrik ataupun hari matahari terbit? Hari di mana nanti setelah matahari terbit kaum muslimin akan menyembelih hewan kurban. Ini. Kemudian hari tasyrik adalah kenapa dikatakan dengan hari matahari terbit? Kaum muslimin pada saat itu di zaman Rasulullah sudah menjadi kebiasaan mereka, setelah matahari terbit mereka menyembelih hewan kurban, yang kemudian hewan kurban itu akan dijemur di terik matahari tadi untuk dijadikan dendeng. Karena kebanyakan daging yang ada pada saat itu. Maka dikenal dengan tasyrik adalah hari di mana kaum muslimin menjemur daging di bawah terik matahari. Maka dikenal dengan hari tasyrik. Apakah kita juga harus melakukan itu? Seperti bagaimana biasanya Rasulullah dan para sahabat, bahwa setelah kita menyembelih nantinya kita dendeng dengan kita jemur lebih dahulu dengan alasan mengikuti sunnah, silakan, boleh-boleh saja. Itu bukan sunnatul ibadah, itu sunnatul adah namanya. Itu hanya kebiasaan saja. Kenapa harus dijemur di terik matahari yang kemudian nanti dikenal dengan tasyrik? Karena dahulu tidak ada kulkas. Itu cara mereka di Jazirah Arab untuk membuat awet itu daging biar tahan lama, maka dijemur gitu. Hari ini kita nggak mesti menjemur. Kalau jemur silakan, kalau nggak apa-apa. Yang intinya jangan sampai mubazir, itu daging jangan sampai busuk, maka disimpan di kulkas kalau kita hari ini, gitu ya. Dan Rasulullah SAW ketika di hari Idul Adha dan di 3 hari tasyrik yang memang identik dengan hari makan dan minum, dan makanya nanti diharamkan kita berpuasa di dalamnya, maka beliau di saat itu pula tidak pernah meninggalkan membaca bismillah pastinya. Lebih sangat serius membaca bismillah di saat memakan daging korban, dan kemudian beliau juga tidak lupa mengucapkan hamdalah setelah makan. Dan ini harus menjadi kebiasaan setiap hari kita, terkhususnya di saat Idul Adha. Bismillah waktu makan. Rasulullah mengatakan apa? Innallaha azza wa jalla yardu 'anil abdi. Sesungguhnya Allah sangat suka
Ya ini. Sesungguhnya Allah sangat ridha. Sesungguhnya Allah sangat senang melihat seorang hamba ketika Allah melihatnya itu sedang makan, yang hendak makan mengucapkan namanya bismillah. Karena bismillah tidak hanya sekedar kalimat biasa. Di dalamnya mengandung doa. Bismillah. Bi di sini apa? Ada pengharapan, permohonan, ada doa di dalamnya. Ya Allah, dengan menyebut namamu, aku mengharap keberkahan darimu dari makanan ini. Bismillah. Bi di sini juga bermakna perlindungan, memohon perlindungan. Di samping juga kita mohon keberkahan, kita mohon perlindungan. Apa maknanya berarti? Ya Allah, dengan menyebut namamu, aku mengharap perlindungan darimu dari makanan yang aku makan, yang sehingga makanan ini tidak membuat mudarat kepadaku, membawa kesehatan insyaallah kepadaku dengan izinmu. Itu arti bi di sini. Ya, maka saudaraku yang dirahmati Allah, biasakan ketika makan mengucapkan bismillah. Terkhususnya adalah di saat makan daging hewan kurban. Kenapa? Allah sangat ridho, senang sekali melihat hamba ketika hendak makan dia mengucapkan bismillah, kemudian ayyakula aklata fayahmaduhu 'alaiha, dan kemudian setelah dia makan mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, sesungguhnya Allah ridha terhadap hamba yang makan sesuap makanan kemudian memuji Allah, atau minum seteguk air dan memuji Allah karenanya. Hadis sahih Muslim. Dan seperti yang telah kami sebutkan di pengajian sebelumnya, bahwa di hari Idul Adha nantinya dan di 3 hari tasyrik, Rasulullah juga adalah orang yang sangat banyak membaca doa di hari-hari tersebut. Hari-hari di mana Rasulullah sangat serius ya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah di hari Idul Adha dan di 3 hari tasyrik adalah yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ikrimah, seorang tabi'in, muridnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kana yustahabbu an yaqula fi ayyamit tasyrik, sesungguhnya sangat disunnahkan, dianjurkan untuk dibaca di hari tasyrik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anas bin Malik mengatakan, kana aktsarud du'ain nabi, sesungguhnya kata Anas, doa yang paling banyak dibacakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini terdapat dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang telah kami sampaikan, dan semoga kita diberikan kekuatan, ya, kemampuan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan setiap perintah-perintah Allah, untuk supaya hati ini selalu senantiasa terdorong untuk berubudiyah, mengamalkan setiap apa yang telah Allah anjurkan melalui kitab sucinya, melalui sunnah baginda Rasulullah SAW, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah juga memberikan kita kekuatan untuk dapat meninggalkan setiap larangan-larangannya. Ini yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.